wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul waliyul muttaqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'sahallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Luhur dan Maha Ghafur, Maha Pengasih tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang kasih sayang yang tidak pernah terbilang. Salawat dan salam semoga tetap mengalir lestari abadi kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap rahmat dan keselamatannya sampai kepada kita kelak di yaumil kiamah, mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ibadah memang punya keistimewaan masing-masing. Ada ibadah yang mempunyai keistimewaan, dia kelak di yaumil kiamat akan melindungi kita dari panasnya terik matahari yang begitu dekat, didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan ibadah sedekah, zakat, ibadah sosial kita yang membantu saudara-saudara kita. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu hambanya. Innallaha aunil abdi madama abdu aunil akhihi. Allah akan membantu hambanya, Allah akan membantu seseorang sebagaimana dia akan membantu saudaranya. Ada juga ibadah yang fungsinya sebagai indikator penentu diterima ibadah-ibadah yang lain ketika ibadah tersebut sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan konsep sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang disebut ibadah sholat. Sehingga baginda Rasul menyampaikan, awalu ma yuhasabu fihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap amalnya, yaitu ibadah sholatnya. Fa'in saluhat sa'iru amaluhu. Kalau sholatnya benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, dia tidak menguranginya, dia tidak menambahkannya, cukup copy paste saja dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul, maka diterima seluruh amalnya. Fa'in fasadat sa'iru amaluhu. Tapi kalau sholatnya rusak, sholatnya tidak sesuai, maka amal yang lain pun tidak akan diterima. Ada pula ibadah yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut ibadah puasa. Sehingga dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, kullu amali ibni adam lahu, bahwa amal setiap Adam adalah baginya. Sholat baginya, dia berzakat baginya, dia melaksanakan ibadah haji dan umroh untuk dirinya, illa saumi, kecuali ibadah saum. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya ibadah puasa itu untukku, wa anna azibi, biar aku yang langsung akan memberikan ganjaran pahalanya. Besarnya tergantung kepada puasanya. Ini kan ibarat orang disuruh sama orang lain atau temannya. Ada seorang mandor datang kepada kita, kau datang sama aku, kau kerja sama aku, gajimu 1 bulan 1 juta. Sudah jelas kan? Gaji kita kerja digaji 1 bulan 1 juta. Kita kan bisa kong kali kong kerja. Ada mandor kita rajin, gak ada mandor bisa kendor. Yang penting gaji 1 bulan 1 juta. Tapi kalau mandor kita bilang sama kita, kau kerja sama aku, gajimu biar aku yang urus. Ini kan bisa jadi semangat
motivasi bagi kita, karena boleh jadi ketika kerja kita sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan SOP-nya, sesuai yang diinginkan oleh orang yang memerintahkannya, maka boleh jadi gaji bisa lebih dari 1 juta, bahkan bisa ditambah lagi bonus. Tapi kalau kerja kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka boleh jadi gaji kita di bawah 1 juta atau barangkali tidak digaji sama sekali. Begitupun orang yang melaksanakan ibadah puasa, karena Allah yang akan langsung menilainya. Karena puasa ini disebutkan fa innahu li wa ana azibi, biar puasa ini adalah untukku, aku yang akan memberikan ganjarannya. Sehingga tingkatan orang yang berpuasa, makom ibadah puasa bagi seseorang itu beda-beda. Ada yang puasanya puasa awam, dia cuma menahan rasa lapar saja. Ada orang yang khusus, bukan cuma lapar, dia tahan haus, dia tahan dari segala hal yang bisa membatalkan dari pahala puasanya. Telinganya dia berpuasa, mulutnya dia berpuasa. Ada juga makomnya puasa khusus. Bahkan getaran hatinya, pikirannya pun tidak sampai untuk kepada sesuatu hal yang menyebabkan dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ibadah puasa ini memiliki keistimewaan tidak untuk semua orang. Allah khususkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, ayat yang begitu populer, sering kita baca, sering kita dengar disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dalam hal ini disebutkan Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman yang Allah panggil. Ibarat kalau di depan rumah kita ada yang jualan, ada tukang jeruk, ada tukang tahu, ada tukang semangka. Kalau kita panggil salah satunya, Bang, jeruk, sini berhenti sebentar. 3 pedagang ini rasa-rasanya yang 2 gak akan berhenti karena tidak dipanggil. Tukang jeruk yang kita panggil, Bang, berhenti sebentar. Tentu kalau dia merasa sebagai tukang jeruk, dia akan berhenti. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memanggil Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, berhenti sebentar. Berhenti untuk apa? Berhenti makan di siang hari, berhenti minum di siang hari, berhenti berhubungan suami istri di siang hari. Hanya bagi orang-orang yang beriman yang dengar, dia akan melaksanakannya. Tapi kalaupun kita panggil, Bang, jeruk, berhenti sebentar, di tukang jeruk, dia jalan terus, kita akan punya persepsi, oh barangkali ini abang, dia gak dengar. Mungkin abang ini budak. Begitupun kalau mengaku orang yang beriman dipanggil, hai orang yang beriman, berhenti makan di siang hari, berhenti minum di siang hari, berhenti melaksanakan sesuatu yang menyebabkan dosa, dia tetap saja melaksanakannya. Oh, ini mukmin budak. Sebab istimewanya ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Ini makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.